Dijatuhkannya Chon Seo-jin oleh Sim Soo-ryun dan Oh Yoon-hee hanyalah sebuah gertakan agar dirinya mau bekerja sama dengan mereka. Namun ternyata tanpa diminta pun Chon Seo-jin sebenarnya ingin membunuh Jo Dan-tae dengan tangannya sendiri. Sim Soo-ryun lalu sengaja melepaskan Chon Seo-jin karena dia ingin tahu apa yang bisa dilakukannya. Sementara Oh Yoon-hee justru takut apabila Chon Seo-jin bekerja sama dengan Jo Dan-tae. Asisten Chon Seo-jin memiliki bukti foto siapa yang telah membunuh Logan Lee. Ha Eun-byul sudah tidak mau menerima kehadiran ibunya lagi karena sudah dipengaruhi oleh pembantunya yang bernama Jin Bun-hong. Mengetahui hal itu, Chon Seo-jin tidak tinggal diam. Ia langsung mengancam pembantunya itu, namun ternyata Ha Eun-byul mengancam untuk bunuh diri. Dia lalu tidak punya pilihan lain selain membiarkan anaknya bersama pembantunya. Chon Seo-jin lalu berjanji pada dirinya sendiri dia akan kembali mengambil putrinya apabila semua urusannya sudah selesai. Dia pun lalu memutuskan untuk kembali ke Hirapiles, namun ternyata rumahnya sudah dikuasai oleh Jo Dan-tae. Mengetahui Yayasan Chong-a sedang melakukan rapat pimpinan, Chon Seo-jin tiba-tiba muncul untuk memberi kejutan kepada Jo Dan-tae. Dia datang bersama para wartawan untuk menunjukkan hubungannya dengan Jo Dan-tae baik-baik saja. Tentu saja ini terpaksa ia lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan publik agar saham Yayasan Chong-a tidak terlalu jatuh. Jo Dan-tae sendiri tidak punya pilihan lain karena tidak ingin perusahaannya bangkrut. Oh Yoon-hee merasa dugaannya benar karena ternyata Chon Seo-jin bekerja sama dengan Jo Dan-tae. Menggunakan bukti foto yang dimilikinya saat pembunuhan Logan Lee, Chon Seo-jin mencoba mengancam Jo Dan-tae agar ia mau menuruti perintahnya. Keadaan kini berbalik karena Jo Dan-tae tidak menyangka bahwa ada bukti saat pembunuhan itu dan masih ada lagi saksi yang lain. Saat pulang ke rumah, Sim Soo-ryun merasa ada orang yang mengikutinya. Namun saat memasuki rumah, dia justru kaget karena putra dan putrinya disandra. Ternyata kakaknya Logan Lee yang bernama Alec datang untuk membuat perhitungan karena dia menyangka Sim Soo-ryun lah yang telah membunuh adiknya. Meskipun sudah dilarang kakaknya untuk kembali ke Korea, Logan Lee tetap memaksa karena dia terlanjur mencintai Sim Soo-ryun. Alec juga mempertanyakan uang yang dicairkan adiknya sebesar 10 miliar dolar yang katanya diperuntukkan untuk Min Chol-a. Baerona merasa terharu melihat ibunya sudah bebas. Jo Dan-tae diberitahu asistennya bahwa ada saksi lain saat pembunuhan Logan Lee, yaitu bernama Baek Joon-gi. Berita yang sama juga diterima oleh Sim Soo-ryun dari asistennya Logan Lee. Diam-diam Chon Seo-jin mendatangi adiknya yang sedang selingkuh dengan sopirnya. Namun tak lama berselang ibunya juga datang dan memergoki perbuatan dari putri sulungnya itu. Jika tak ingin aibnya disebar, Chon Seo-jin meminta ibunya memberikan gedung Myeongdong dan Yayasan Chong-a. Betapa terkejutnya Seo-jin mendengar dari ibunya bahwa Yayasan Chong-a telah dijual kepada Sim Soo-ryun. Yo Dong-pil sepertinya merencanakan sesuatu dengan menyumbat saluran pipa di bawah patung Hira dengan daging busuk. Chon Seo-jin menyodorkan peraturan yang sudah dibuatnya agar ditandatangani oleh Jo Dan-tae, yang intinya mantan suaminya itu harus menuruti semua perintahnya. Diam-diam Chon Seo-jin masuk ke dalam kamar Jo Dan-tae dan menyadap handphonenya. Seok-kyung membela ayahnya bahwa yang membunuh ibunya adalah Logan Lee. Dia juga secara terang-terangan protes kenapa semua orang memperhatikan Baerona. Dianggap melampaui batas, Seok-kyung lalu ditampar oleh kakaknya. Jo Dan-tae mendatangi Baerona dan menyuruhnya untuk menjauhi Sok-hun. Merasa nyawanya dalam bahaya, Baerona lalu mengeluarkan spray di dalam tasnya dan disemprotkan ke muka Jo Dan-tae. Di hari -7 ujian masuk Seoul University, Yo Dong-pil menggelar pesta untuk putrinya yang bernama Jenny. Disitulah satu persatu teman-teman putrinya yang berbuat jahat dia ancam. Tanpa terkecuali juga Jo Sok-kyung. Karena merasa tidak terima dengan kejadian ini, Sok-kyung berniat untuk memberitahu ayahnya. Sim Soo-ryun berencana membersihkan nama baik Yayasan Chong-a. Dia lalu meminta rekomendasi kepala sekolah untuk masuk Seoul University dihapuskan. Tidak itu saja, dia juga mengancam akan memecat guru Madugi apabila tidak memberikan rekap nilai yang asli dari anak-anak Chong-a. Go Sang-a bersandiwara dengan meminta maaf kepada mertuanya. Padahal sebenarnya dia sangat senang apabila terbebas dari ibu mertuanya itu. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena tiba-tiba suaminya datang dan ternyata sudah bebas dari penjara.
Tampak Oh Yun Hee datang ke bunker milik Logan Lee dan mengambil sejumlah uang. Yo Dong Pil yang sedang memperbaiki saluran air di patung Hera tiba-tiba didatangi oleh Lee Kyu Jin dan mengajaknya untuk berpesta. Mereka ternyata menghadiri undangan dari Jo Dante yang ingin menghidupkan kembali distrik Chonso. Di depan teman-temannya, Lee Kyu Jin sedang menjelek-jelekan Ha Yun Chul, namun tidak berselang lama orang yang dibicarakannya itu datang. Jo Dante juga tampak tidak terima karena Yo Dong Pil yang telah membantu Ha Yun Chul bebas. Awalnya mereka semua ketakutan karena menganggap Ha Yun Chul datang untuk balas dendam, namun perkiraan mereka itu salah karena dia datang justru untuk bekerja sama. Mereka lalu sepakat untuk menghasilkan banyak uang dengan cara kotor, namun tidak menyadari bahwa pembicaraan mereka disadap oleh Chon So Jin. Yo Jenny tampak begitu bahagia karena keluarganya sekarang sudah komplit karena ibunya ternyata sudah bebas. Yo Dong Pil menyuruh istrinya untuk berhenti bekerja dari sauna. Sementara Kang Mari menyuruh suaminya untuk tidak bekerja sama lagi dengan Jo Dante. Go Sang-a dan Kang Mari terkejut melihat Oh Yun Hee sudah bebas. Mereka juga tidak menyangka bila saat ini Oh Yun Hee memiliki toko yang besar. Melihat adanya kejanggalan, mereka lalu menemui Sim Suryon karena mereka menduga bahwa kekayaan Oh Yun Hee berasal dari Logan Lee. Merasa dugaan mereka ada benarnya, Sim Suryon lalu mengawasi gerak-gerik dari Oh Yun Hee. Di hadapan Jo Dante, Yo Dong Pil mengaku bahwa Yo Jenny tidak mengetahui bahwa dirinya dipenjara. Dan ternyata Jo Dante memanggilnya hanya ingin mendengarkan pernyataan itu karena di belakangnya sudah ada Sokyung yang merekam percakapan mereka. Putrinya itu lalu mengajukan permintaan lagi bahwa tidak ada selain dirinya yang boleh masuk Seoul Nation University. Dengan didampingi orang tua, mereka sangat antusias untuk mengikuti ujian seleksi masuk Seoul University. Sementara itu, Jo Dante dan Chon So Jin terus bersandiwara di depan wartawan. Oh Yun Hee sangat terkejut melihat Ha Eun Byul didampingi oleh Jin Bun Hong datang mengikuti seleksi. Tak berselang lama hadir juga Sok Hun dan Sokyung. Oh Yun Hee menaruh curiga dengan Jin Bun Hong karena tidak kembali lagi ke Amerika. Sok Hun merasa heran kenapa panitia seleksi sangat hormat kepadanya. Ia lalu menyadari bahwa ada campur tangan ayahnya dalam seleksi ini. Saat sedang sendiri, Yo Jenny didatangi Sokyung dan diperdengarkan suara rekaman di handphonenya. Dia akhirnya tahu bahwa ayahnya tidak pernah ke Dubai namun di penjara. Hingga saat ujian, dia pun tidak bisa berkonsentrasi. Verona menyelesaikan seleksi dengan sangat bagus hingga mendapatkan nilai yang paling baik. Berikutnya adalah giliran Ha Eun Byul, namun dia dihentikan di tengah jalan karena handphone berbunyi dari kantongnya. Dia pun akhirnya marah karena mendapati handphone dari Verona berada di kantongnya. Dari rekaman diperlihatkan bahwa Jin Bun Hong yang memasukkan handphone itu. Selidik punya selidik, ternyata dia kini bekerja sama dengan Jo Dante. Sim Suryon merasa kesal karena Sokyung ikut ayahnya untuk makan malam. Namun tiba-tiba dia diberitahu bahwa handphone Baek Jun Ki sudah aktif. Jo Dante mempengaruhi Sokyung dengan mengatakan bahwa Sim Suryon hanya ingin mendapatkan harta peninggalan ibunya. Tembakan Baek Jun Ki meleset karena didorong oleh Sim Suryon. Mendapati sesuatu yang aneh, Jo Dante lalu datang menghampiri mereka. Penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.